Halo sahabat, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kali ini kita masih di materi trigonometri. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, kita mulai dari aturan sinus. Di sini, kalau kita memiliki sebuah segitiga ABC, nah nanti segitiga ABC, nanti ada sisinya, nanti sisi A ini di depan sudut A, sisi B di depan sudut B, dan sisi C di depan sudut C. Nah, nanti aturan sinus ini akan memberikan perbandingan antara sisi dengan sinus sudut di hadapannya adalah tetap. Perbandingan antara sisi dengan sinus sudut di hadapannya. Maksudnya adalah sisinya A, maka sinusnya adalah sinus A. Maka perbandingannya A per sin A, nilainya akan sama dengan B per sin B, akan sama dengan C per sin C. Kayak gitu, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi kayak tadi ya, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, inilah maksud dengan aturan sinus. Nah, sekarang bagaimana penerapannya dalam soal? Misalkan diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang sisi B 12 cm. Tentukan panjang sisi A. Nah, berarti sekarang kita gambar dulu segitiga ABC-nya dengan ketentuan seperti ini. Nah, nanti gambarnya sketsa aja ya, nggak harus pas 30 derajat dan 45 derajat. Jadi kira-kira saja gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita gambarkan A, B, C. Oke. Jadi sudut A-nya dibilang 30 derajat. Nah, di sini sudut B-nya 45 derajat. Setelah itu yang diketahui B12, B itu adalah ini sudut B, berarti B-nya di sini. Ini yang 12 cm. Panjang sisi A, berarti yang diminta yang ini. Di sini. Berapa panjang sisi A atau sisi BC gitu ya. Nah, dari ini berarti kan ada dua sudut. X ini berpasangan dengan 30, 12 berpasangan dengan 45 derajat. Nah, berarti di sini aturan sinus dapat kita terapkan. Nah, jadi aturan sinusnya kan A per sin A ini akan sama dengan B per sin B. Nilai A-nya ini yang dicari, X. Sin A-nya sin 30. Sama dengan B-nya, ini diketahui 12 per sin B, berarti kan sin 45 derajat. Oke, berarti kan X per sin 30 berapa? Ini setengah. Sama dengan 12 per sin 45 setengah akar 2. Oke, ada persamaan kayak gini. Berarti setengahnya ini bisa kita coret ya. Setengah bagi setengah, habis. Oke. Berarti nilai X-nya ini kan sama dengan 12 per akar 2. Nah, kalau ini kita rasionalkan, dia akan menjadi 12 per 2 akar 2. Atau sama dengan 6 akar 2. Oke, jadi kita dapatkan nilai atau panjang sisi A adalah 6 akar 2 cm. Oke, itu ya untuk contoh pertama. Contoh kedua, misalnya kayak gini. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 60 derajat, panjang sisi A 9 dan C 3 akar 6. Tentukan besar sudut C. Oke, tetap sama ya, kita buat segitiganya dulu. Ini segitiga apa nanti yang ngawur nanti ya, buat aja segitiga sembarang. A, B, C. Habis itu sudut A-nya 60 derajat. Ini 60 derajat. Setelah itu panjang sisi A 9. Berarti di sini 9. Panjang sisi C 3 akar 6. Ini berarti ya 3 akar 6 karena C-nya di sini. Berarti ini sisi C. Nah, sekarang diminta tentukan besar sudut C. Ini yang diminta berapa? Berarti pasangannya ada juga ya, 9 dengan 60 derajat, 3 akar 6 dengan sudut C-nya. Berarti dengan kondisi ini aturan sinus juga bisa kita gunakan. Nah, jadi tetap kayak tadi ya, dari awalnya A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, A-nya dapat 9 per sin ini
sin A. A-nya 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. C. C-nya 3 akar 6 per sin C. Ini yang kita cari, sin C. Jadi setelah dapat sin, baru kita cari sudutnya berapa. Oke, berarti sekarang dengan proses aljabar, sin C-nya menjadi 9 kali ini kan dikali ini dengan ini, berarti setengah akar 3 dikalikan dengan 3 akar 6 dibagi 9. Oke. Nah, sehingga sin C sama dengan setengah, ini coret ya boleh, 3 bagi 9 di bawah dapat 3, berarti setengah akar 18 per 3. Akar 18 itu 9 kali 2 ya. 9 dari akar 3, berarti setengah kali 3 akar 2 per 3. 3 bagi 3 habis, berarti jawabannya ini setengah akar 2. Ini baru sin C. Yang diminta adalah C. Berapa sudut yang nilai sinnya setengah akar 2? Kalau setengah akar 2, sinnya positif, itu kan pilihannya kuadran 1 sama kuadran 2. Dan sudutnya adalah 45 dan 135 derajat. Nah, dari kedua sudut itu mana yang memenuhi? Yang memenuhi adalah 45. Karena kalau 135 tambah 60, nah ini udah ada 60. 60 tambah 135 itu kan udah 195. Sudah melewati jumlah sudut dalam segitiga yang harus, atau maksimal itu 100, bukan maksimal ya. Jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180 gitu. Jadi yang 135 udah nggak memenuhi. Maka pilihannya tinggal 45 derajat. Oke, jadi kita dapatkan nilai dari C adalah 45 derajat. Oke, itu ya untuk contoh kedua. Berikutnya, contoh ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 6 akar 2, BC 16, dan besar sudut A 135 derajat. Tentukan nilai cos C. Sekarang diminta cos. Nah, dari aturan, kita tadi membahas baru aturan sinus. Maka nanti di sini untuk soal ini, dari hal yang diketahui kita hanya bisa ngitung sin nanti. Nah, dari sin untuk mencari cos itu bisa kita gunakan teori yang sebelumnya, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu yang bisa akan membantu. Jadi nanti kita cari sinnya dulu, sin C, setelah itu baru kita cari cos C-nya berapa. Nah, pertama tetap ya, kita gambar dulu. Sudut A-nya 135, berarti ini segitiga tumpul ya. Jadi kita gambarnya segitiga tumpul. A, B, C dengan AB 6 akar 2, di situ BC 16, yang ini 135 derajat sudutnya. Oke. Nah, sekarang tentukan cos C. Nah, berarti sesuai dengan tadi kita cari dulu sin C. Karena ini kan 16 ini pasangan dengan sudut A. 6 akar 2 ini pasangan dengan sudut C. Maka nanti dengan aturan sinus kita dapatkan sin C-nya berapa. Nah, jadi dengan aturan berarti 16 per 135 berarti sin 135 derajat sama dengan 6 akar 2 per sin C. Oke, kayak gitu ya. 16 per, ini 6 ya, 16 per sin 135 ini setengah akar 2 sama dengan 6 akar 2 per sin C. Kali silang ini ke sini ya, 16 sin C setengah akar 2 kali 6 akar 2, ini nilainya 6 ya, karena setengah kali 6 3, akar 2 kali akar 2 2, 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, berarti sin C sama dengan 6 per 16. Nah, kalau kita sederhanakan ini menjadi 3 per 8. Oke, sin C nya beres. Tapi yang diminta bukan sin C, tapi cos C. Nah,
Nah, maka sekarang kita gunakan bantuan segitiga siku-siku untuk mencari cosnya. Jadi seperti materi di awal ya, kita buat segitiga siku-siku. Ini C-nya di sini. Karena ada sin ini kan depan miring. Berarti depannya 3, miringnya 8. Nah, nanti sampingnya berapa? Nah, nanti hitung dengan Pitagoras. 8 kuadrat 64. 3 kuadrat 9. 64 kurangi 9 berapa? 55 dari akar. Maka ini akar 55 dengan Pitagoras ya. Nah, jadi sisi sampingnya dapat. Berarti cosnya berapa? Cos itu kan samping miring. Sampingnya ini, miringnya ini. Berarti cos Y sama dengan akar 55 per 8. Beres. Atau boleh juga ditulis 1/8 akar 55. Oke, sama aja ya. Oke, itu untuk contoh ketiga. Oke, berikutnya untuk di aturan kosinus. Nanti tetap kita gunakan segitiga, ada segitiga ABC dengan sisi A, sisi B, sisi C. Nah, nanti dalam aturan kosinus berlaku kayak gini ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos alpha. Jadi maksudnya, kalau kita menggunakan patokan sudut, misalnya nanti sudut ini diketahui, ada B, ada C, berarti BC sudut yang diapit, maka nilai ini bisa kita tentukan. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos alpha. Nah, sekarang kalau kita gunakan patokan sudut yang lain, misalnya sudut B atau sudut C, jadi kalau kita gunakan patokan sudut B, maka dia akan menjadi B kuadrat, nah, yang di depannya B kuadrat sama dengan sudut di depan kuadrat sama dengan sudut pengapitnya A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Gitu ya. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Kalau C, ini sudut C. Sisi depannya apa? C. Jadi kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Nah, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya rumus yang sama ketiganya ini ya. Jadi dengan patokan itu maksudnya. Tapi nanti nggak harus sih. Kalau diketahui cos A, harus ini yang tidak diketahui. Tidak harus kayak gitu. Nanti bisa aja misalnya ini diketahui, berarti ini nanti ditanyakan. Ini yang kita misalkan nanti kita hitung dengan proses perhitungannya. Jadi inilah aturan kosinus. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Kita cek dengan contoh ya. Oke, pertama contoh 4. Jadi sampai 3 ya. Sekarang kita lanjutkan di contoh 4. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 7, C sama dengan 5, dan besar sudut B sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Oke, kita gambar ya. Sama kayak tadi. Kalau ada soal, kita gambar saja. A, B, C. A-nya 7, berarti di sini 7. C-nya 5, berarti di sini 5. Yang ini 60 derajat sudut B. Diminta ini sisi B, berarti yang di depan B, berarti sisi AC-nya itu ya menjadi sama dengan sisi B. Nah, berarti ini kan benar kan? Kalau ini di depannya B, berarti rumus sesuai dengan aturan kosinus tadi kita dapatkan bahwa X kuadrat nanti sama dengan yang ngapit 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 2 kali pengapitnya juga 5 kali 7 cos sudutnya 60 derajat. Oke, itu. Berarti kan X kuadrat sama dengan 25 ditambah 7 berarti 49 dikurangi 2 kali 35 atau ditulis 70 boleh juga ya. Tapi saya tulis 2 kali karena ini cosnya nanti ini hasilnya setengah. Cos 60 itu kan setengah. Nah, sehingga nanti 2 sama ini coret aja. Sehingga di sini 35. Berarti X kuadrat berapa? 25 ditambah 49. 25 tambah 49. Ini hasilnya 74 dikurangi 35. Berarti
berarti hasilnya 39 ya. Ya benar. Berarti X-nya berapa? Tinggal dari akar 39. Oke, jadi beres. Jadi panjang sisi B adalah akar 39 cm. Ya, karena satuannya senti. Oke, itulah contoh pertama di kosinus. Contoh berikutnya. Misalkan ada soal kayak ini. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ sama dengan 5, QR 6, dan PR sama dengan 7. Tentukan sin P. Nah, jadi mirip kayak tadi ya. Dari yang diketahui soal kayaknya nanti harus kita hitung dengan aturan kosinus. Sehingga yang kita dapatkan adalah cosnya berapa. Nanti setelah dapat cos dengan bantuan segitiga siku-siku, kita bisa tentukan nilai sinnya. Oke, jadi kita gambar dulu ya. Nah, ini ganti nama ya. Dari tadi segitiganya ABC melulu. Nah, sekarang kita ganti dengan PQR. Jadi nanti apapun nama segitiganya dalam gambar itu yang kita buat. Oke, kita buat ya segitiganya. PQR, PQ 5, ini 5, QR 6, PR 7. Oke, diminta sin P. Nah, berarti nanti sudutnya di sini. Karena diminta sin P ya. Oke, nah sekarang karena diminta sudut P, maka nanti kita rumusnya kita gunakan dari yang ini, yang di depan sudut P. Nah, sehingga dengan aturan kosinus tadi, kita dapatkan bahwa 6 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 7 cos P. Nah, nanti yang dicari cos P ini. Nah, sehingga ini kan jadi 36 sama dengan 25 ditambah 49 dikurangi 70 cos P. Nah, cos P nya kita bawa ke ruas kiri dulu ya, 70 cos P nya. 70 cos P sama dengan 25 tambah 49, 74 dikurangi 36. Oke, ini sama ini 74 tidak nembok sini jadi min. Berarti dari sini 70 cos P sama dengan 74 kurangi 36. Ini dapatnya berapa? 74 dikurangi 36 itu nilainya 38. Berarti cos P sama dengan 38 per 70. Bisa disederhanakan bagi 2 ya. 19 per 35. Oke, cosnya selesai. Sekarang kalau diminta sin segitiga siku-siku kayak tadi ya. Kita buat segitiga siku-siku. Ini P, karena ada cos. Cos itu apa? Samping miring. Berarti ini 19. Yang ini 35. 1935 ya. Nanti ini berapa? Oke, silahkan dihitung dengan Pitagoras. Berarti X sama dengan akar 35 kuadrat. Berarti 1125 dikurangi 19 kuadrat 361. Ini menjadi akar 864 gitu ya. Berarti 864 ini bisa dibagi 144 ya. Ini 144 kali 6. Sehingga ini hasilnya adalah 12 akar 6. Jadi ini menjadi 12 akar 6. Oke, itu ya. Nah, berarti sisi depannya udah ada. Berarti berapa sinnya? Berarti sin P sama dengan tinggal depan per miring. Depannya 12 akar 6. Miringnya 35. Oke, selesai. Kita dapatkan sin P 12 akar 6 per 35. Oke, itu ya untuk contoh aturan
kosinus. Oke, sekarang kita masuk ke contoh lanjutan ya. Nah, sekarang kalau nanti ketemu soal setelah digambarkan, kalian dituntut ini nanti diselesaikan dengan aturan sinus atau aturan kosinus, atau bahkan harus digabungkan antara aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, contoh soal pertama kayak gini. Diketahui titik A 3,27 derajat, titik B 5,87 derajat. Tentukan jarak dari titik A dan B. Oke. Kalau kita cermati dari soal ini, berarti kan ini adalah sebuah titik yang dinyatakan dalam koordinat kutub ya, karena ada radius, ada sudut putarnya. Nah, berarti untuk menjawab ini kita perlu meletakkan dulu di mana posisi dari titik A dan titik B ini, gitu. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, nah, misalnya kita buat sebuah sumbu ya. Pertama titik A 3 itu 23. Oke, nanti pergerakannya dia di sini ya. Tapi yang diminta adalah 27 derajat. Berarti nanti ya kurang lebih nanti ini 27 derajat. Berarti ini kita dapatkan titik A. Kayak gitu. Nah, berikutnya titik B 5. Berarti nanti 5 satuan ya kurang lebih kalau kita gambarkan ya, ini ya. Radius untuk 5 di 87 derajat. Oke, ini titik B. Ini 87. Nah, segini ini 87. Karena ini udah 27 berarti kan ini lagi 60 derajat. Oke. Itu 60 derajat. Nah, berarti sekarang ini yang diminta. Oke, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita keluarkan kan sebenarnya sederhana gini aja ya. Itu ini ada, ini 60 derajat itu. Di situ ini 3, ini 5, ini berapa kayak gitu. Nah, dari gambar itu berarti aturan apa yang kita gunakan? Ya, jelas ya, yang kita gunakan adalah aturan kosinus. Nah, berarti X kuadrat akan sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 5 kali cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Berarti kan X kuadrat sama dengan 9 ditambah 25 dikurangi apa nih? 15 ya. Kurangi 15 berarti 9 tambah 25 34. 34 dikurangi 15 19. Berarti X kuadratnya sama dengan 19, berarti X-nya sama dengan akar 19. Oke, beres. Jadi jarak dari titik A dan titik B adalah akar 19 satuan panjang. Oke, beres ya untuk contoh lanjutan yang pertama. Jadi setelah digambar, dari koordinat-koordinat digambar, cari yang diketahui, analisis, ternyata yang harus digunakan adalah aturan kosinus. Sehingga kita dapatkan jaraknya dengan menggunakan bantuan aturan kosinus. Oke, kita lanjutkan. Contoh lanjutan berikutnya. Kapal P dan Q berjarak 8 km. Kapal Q letaknya pada arah 100 derajat dari P. Dan kapal R letak 145 derajat dari P. Kapal R letaknya pada arah 220 derajat dari Q. Tentukan jarak kapal R dan kapal R dari kapal P. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ini kita pakai bantuan apa? Nah, ini ada arah ya. Berarti ini harus memahami dulu tentang jurusan 3 angka. Oke, jadi saya tambah materi dulu ya. Jurusan 3 angka. Misalnya gini. Jurusan 3 angka adalah menentukan letak sebuah titik atau objek yang diukur dari titik atau objek lain. Ukuran yang dipakai adalah ada jaraknya berapa dan besar sudut. Nah, nanti diukur dari arah utara. Dan searah dengan jarum jam. Penulisan sudutnya menggunakan 3 digit. Jadi kayak ini ya, 100 derajat, udah 3 digit, 3 digit. Nanti kalau sudutnya misalnya 20 derajat, maka agar 3 digit dia menjadi 020 gitu ya. Jadi tambahin 0 di depannya agar 3 digit. Karena dalam jurusan 3 angka menggunakan 3 digit. Nah, jadi maksudnya kayak gini. Ini gambar arah utara.
arah utara itu kalau dalam menggambar, utara itu kita gambarkan ke atas. Nanti kalau arahnya 100 derajat, maka ini kita hitung 100 derajat. Nah, ini kalau sudutnya alfa, ini kita hitung alfa. Jaraknya berapa? Inilah R. Jadi nanti kalau 100 derajat, ini buat 100 derajat. Kalau 145, maka ini kita buat 145 derajat. Nah, itulah yang maksud dengan jurusan 3 angka. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian soal ini? Oke, kita selesaikan ya. Jadi pertama, kita buat dulu posisi dari kapal P-nya. Kita buat agak ke atas ya. Ini ada di kapal P, nah ini arah utara. Oke, arah utara itu ke atas. Sekarang, kapal P dan Q berjarak 8 km dan terletak pada arah 100. Oke, jadi nanti kita gambar ke sini. Anggaplah itu 100 gitu ya. Jadi yang ini 100 derajat. Ini Q. Nah, nanti ini arah utara. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ini jaraknya 8 km. Berikutnya, kapal R terletak 145 derajat dari P. 145. Berarti kan lebih ke sini lagi ya. Oke, kayak gitu. Berarti ini akan lagi 45 derajat. Ya, karena ini sudah 100, ini lagi 45 agar mau dia totalnya ini 145. Nah, ini dapatnya titik R. Nah, sekarang kapal R ini dibilang terletak 220 derajat dari Q. Berarti kalau ini kita gambarkan sini ya. Ini kita gambarkan. Berarti sudutnya ini itu adalah 220 derajat. Kayak gitu. Nah, sekarang yang diminta adalah tentukan jarak R, kapal R dan P. Ini berapa? Kayak gitu. Nah, kalau ini berapa kan? Sekarang kita hitung dulu sudutnya. Sudutnya berarti ini 100. Berarti sudut di sini ini berapa? Nah, ini kan harus 80 ya. Kembali ke pelajaran di SMP ya. Sudut dalam sepihak jumlahnya 180. Karena ini 100, maka yang ini 80. 80 220 ini jumlahnya udah 300. Berarti yang ini lagi berapa? Maka ini harus lagi 60 derajat. Oke. Nah, sekarang sudut R-nya berapa? 45 tambah 60 ini kan 105. Jumlah sudut dalam segitiga 180, maka di R ini lagi 75 derajat. Oke, jadi kita dapatkan segitiga PQR dengan sudut P45, sudut Q60, sudut R75 dan panjang sisi PQ 8. Ada 3 sudut satu sisi. Maka kalau diminta sisi PR dan QR ini dapat kita hitung dengan menggunakan aturan sinus. Jadi yang mana aja bisa dihitung dengan aturan sinus. Nah, sekarang yang diminta adalah R ke P. Berarti jarak PR-nya ini berapa? Kan gitu. Nah, berarti sekarang dengan aturan sinus kita akan dapatkan bahwa PR per sin di depannya berapa? Sin 60 derajat sama dengan yang diketahui PQ. PQ per sudut di depannya 75 di R ya. Sin 75 derajat. Nah, di sini ada sudut 75 derajat. 75 derajat itu bukan sudut istimewa ya. Kalau nyari sinnya nanti boleh gunakan bantuan tabel atau bantuan kalkulator. Oke, sekarang dengan kalkulator nanti kita dapatkan nilainya itu mendekati 0,97 ya. Jadi PR per sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3, boleh aja tulis setengah akar 3. Atau kalau pakai desimal itu mendekati 0,87 ya. Sama dengan PQ-nya 8 per 0,97. Oke. Jadi PR sama dengan setengah akar 3 dikalikan 8 dibagi 0,97. Nah, silahkan dihitung karena ada koma-koma pakai kalkulator ya. Nanti ini didapatkan nilainya mendekati ya, karena pembulatan 5,83 satuannya
kilometer. Oke. Jadi kita selesaikan contoh lanjutan yang kedua. Oke, contoh berikutnya, itu contoh terakhir ya. Di sini ada soal dua kapal A dan B meninggalkan pelabuhan secara bersama-sama. Kapal A berlayar dengan arah 025 derajat. Di jurusan 3 angka lagi ya. Dengan kecepatan 8 km per jam, sedangkan kapal B berlayar dengan arah 145 derajat dan kecepatan 12 km per jam. Tentukan jarak kedua kapal tersebut setelah 2 jam. Nah, berarti kalau kita gambarkan, anggap pelabuhannya di sini ya. Pelabuhan, anggap aja pelabuhan P. A kan utaranya ke sini. Ini arah utara. Sekarang A-nya itu dengan jarak 0 dengan sudut atau arah 025. Berarti arahnya ke sini. Ini sudutnya ini yang 25 derajat. Oke, nanti dia sampai di suatu titik. Ini A-nya. Dengan VA ini kecepatannya ini sama dengan 8 km per jam. Oke. Habis itu kapal B 145 di sini ya. Oke, 145 ini 25, maka ini lagi 120 derajat ya, biar mau 145 ya. Berarti sampai di suatu titik ini nanti dengan VB ini berapa? Ini ya 12 km per jam. Nah, sekarang yang diminta adalah jaraknya ini. Yang ini berapa? Nah, dia akan menjadi segitiga kan? Nah, ketentuannya sekarang setelah 2 jam. Jarak PA, PB dapat kita dihitung dengan ini karena diberikan kecepatannya 8 km per jam, sejam 8 kilo. Kalau 2 jam berapa kilo? Tinggal kaliin 2 ya. Jadi ini 16 kilo. Dan B yang ini 24 kilo. Sekarang ini berapa? Ada sisi, sudut diapit. Ya jelas, maka ini kita menggunakan namanya aturan kosinus. Jadi X kuadrat sama dengan sisi pengapitnya adalah 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurangi 2 kali 16 kali 24 cos 120 derajat. Oke, kayak gitu ya. Jadi nilainya sama dengan 16 kuadrat berapa? 256 ditambah 24 kuadrat 576 dikurangi 2 kali 16 kali 24 384 cos 120 kuadran kedua, cosnya negatif setengah. Itu ya. Nanti ini kan kali ini habis jadinya, berarti ini masih X kuadrat ya, masih X kuadrat 256 tambah 576 ini hasilnya 832, negatif dikalikan negatif jadi plus, ditambah 384 ya, karena 2 kali setengah ini jadi 1 ya, maka sisa 384. Jadi X kuadrat sama dengan 832 tambah 384, ini dapatnya 1216. Berarti X sama dengan akar 1216. Oke, beres sebenarnya. Nanti apa satuannya? Kilometer. Cuma nanti kalau ada soal kayak gini, jawaban 1206 akar dari 1216 nggak ada, jadi harus kalian sederhanakan. Maka nanti coba aja 1216 itu kalau dipecah salah satunya bilangan kuadrat bisa berapa. Oke, jadi kita coba ya, kalau kita pecah itu akan menjadi akar 64 kali 19. Jadi itu menghasilkan 1216. Jadi 64-nya bisa dari akar menjadi 8 akar 19. Oke, itu ya. Akar 1216 atau disederhanakan menjadi 8 akar 19 km. Oke, itulah hasil dari contoh yang terakhir.
Oke, sahabat, demikian ya untuk aturan sinus dan aturan kosinus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.